Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syari'atih wa as'adana bittiba'i rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa mulkihi wa asma'ihi wa sifatih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar dimanapun berada, Buya berbicara tentang kepolisian. Tugas seorang polisi itu begitu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan begitu sangat terhormat di kalangan masyarakat luas. Namun pada kenyataannya sampai saat ini citra polisi di kalangan masyarakat dapat dikatakan buruk. Di satu sisi profesi polisi itu luar biasa mulianya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhormatnya di kalangan masyarakat luas. Sebagaimana baginda Rasul bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Begitu luar biasanya manfaat dari pekerjaan seorang polisi bagi kemaslahatan di masyarakat. Bagaimana dalam hal ini polisi menjaga keamanan warga, polisi menolong warga, polisi menyelamatkan warga dan melindungi dari kejahatan-kejahatan. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Profesi polisi sudah masuk kepada sabda Rasul ini. Karena begitu manfaatnya kerjaan polisi dalam kehidupan bermasyarakat. Namun mengapa citra polisi sampai saat ini masih buruk di kalangan masyarakat? Bahkan sampai-sampai ada orang tua yang bilang ke anaknya, "Nak, kalau bisa kamu jangan jadi polisi." Jangan, Nak. Ada yang sampai begitu. Ya. Nah, ini juga tentu suatu problem ini. Di mana pada kesempatan ini Buya akan mencoba memberikan solusinya. Solusi yang pertama, baik bagi polisi ini ataupun juga bagi masyarakat luas, perlunya kesadaran baik dari polisi ataupun dari masyarakat luas bahwasannya kita hidup di muka bumi ini tidak lepas daripada dua tantangan besar. Yang pertama adalah tantangan melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji manusia. Apakah kita bisa menundukkan hawa nafsu atau bahkan kita sendiri yang ditundukkan oleh hawa nafsu. Besarnya godaan hawa nafsu dibuktikan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana sabda Rasul bahwa di bulan suci Ramadan iblis dan setan-setan dibelenggu. Memang dibelenggu oleh amal soleh kita.
Sejak kita bangun tidur untuk makan sahur, sampai kita selesai sholat tarawih dan tidur lagi, iblis dan setan-setan begitu susah menggoda manusia. Sudah dibelenggu oleh amal soleh kita. Tetapi mengapa pada kenyataannya begitu banyak sekali orang-orang yang tergoda di bulan suci Ramadan? Meskipun iblis dan setan sudah dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, tetapi tidak sedikit yang melakukan kemaksiatan di bulan suci Ramadan. Tidak lain dan tidak bukan itu adalah godaan hawa nafsu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Jasiyah ayat ke-23 bahwasanya tidak sedikit orang bahkan menjadikan hawa nafsunya menjadi sembahannya. Hawa nafsunya menjadi Tuhannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Begitu. Yang artinya, apakah kamu tidak melihat bagaimana mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ini penting kita sadari bahwa hidup ini kita menghadapi hawa nafsu. Yang keduanya tantangan khutuwati syaitan. Langkah-langkah godaan setan dan iblis. Langkah-langkah godaan iblis dan setan. Di mana iblis saat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan dari surga, dia minta dikasih izin oleh Allah menggoda anak cucu Adam. Maka diizinkan oleh Allah sebagai ujian bagi kita. Dan nanti iblis laknatullah, setan-setan dan orang-orang begitu pun jin yang tergoda dengan iblis dan setan itu ashabun nar khalidina fiha. Jadi ahli neraka dan selama-lamanya mereka di sana. Abada, selama-lamanya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqul hadi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kita harus sadar bahwa hidup di muka bumi ini kita punya musuh yang nyata, syaitan laknatullah, iblis laknatullah. Maka kita harus jauhi, lawan langkah-langkah syaitan itu, supaya kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Nah, jadi yang pertama Buya sampaikan berkenaan dengan solusinya, tidak lain dan tidak bukan, sadarlah. Harus sadar. Apapun profesi kita, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, tidak akan jauh. Tidak akan bisa lepas dari godaan hawa nafsu dan godaan iblis setan laknatullah. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 257 lebih jauh Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah pelindung orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minazulumati ila nur. Allah lah yang mengeluarkan mereka dari jurang gelap gulita kepada jurang terang benar. Allah lah yang mengeluarkan mereka dari jurang kemaksiatan kepada jurang kemaslahatan. Kepada kemaslahatan, tingginya kemaslahatan. Berikutnya, walladzina kafaru awliya'uhumut
Taghutu yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Adapun orang-orang yang membangkang kepada Allah, baik itu dari kalangan non-muslim ataupun yang muslim, tetapi tidak melaksanakan perintah Allah, bahkan menjalankan larangan Allah, menjadikan setan-setan itu pelindung bagi mereka. Allah izinkan, silakan saja. Meskipun Allah mampu dan bisa sekarang juga menghabisi setan lanatullah, tapi dibiarkan. Fazukul adam, supaya Allah tidak sia-sia mengazab kepada mereka. Dibiarkan saja. Nah, orang-orang yang ingkar kepada Allah, baik non-muslim ataupun mengaku muslim, tetapi justru meninggalkan perintah-perintah Allah dan justru melanggar aturan Allah, atau istilahnya itu menjalankan larangan-larangan Allah, menjadikan setan-setan pelindungnya. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bukti ya bahwa mereka itu ahli neraka dan langgeng selama-lamanya di sana. Auzubillah, summa nauzubillah. Jadi solusi yang pertama, para polisi sadar. Sadar. Kita ini digoda. Jadi harus kuat. Kita jadi polisi ini dari godaan-godaan itu. Nah, termasuk masyarakat harus sadar. Ya, dengan beratnya tugas kepolisian dalam hal ini harus sadar bahwa polisi itu digoda oleh hawa nafsu sebagaimana kita dan juga oleh iblis syaitan lanatullah. Nah, kesadaran inilah yang menjadikan kita lebih sadar bahwa pasti ada mafianya. Mafia apa, Bu, yang menjadikan citra polisi rusak? Citra polisi di masyarakat buruk. Pasti ada mafianya yang menjadikan itu tidak ujug-ujug. Pasti ada organisasi yang dengan begitu kuat, erat, ya, hubungan persaudaraan di antara mereka untuk merusak citra polisi. Untuk apa? Supaya mereka bebas berbuat kemaksiatan. Supaya mereka istilahnya itu begitu leluasa dan liar melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka begitu sangat leluasa untuk berbuat keburukan di kalangan masyarakat. Ya. Jadi harus sadar itu. Bagaimana Sayyidina Ali, khalifah yang keempat, menyampaikan organisasi yang jahat, organisasi yang buruk, organisasi kemaksiatan, kemunkaran, tetapi rapih, begitu kuat ikatannya, begitu hebat rencananya, begitu luar biasa pelaksanaannya, termasuk juga tentu evaluasinya. Pasti, kata Sayyidina Ali, dapat mengalahkan al-haq, dapat mengalahkan kebenaran, tetapi kebenaran itu tidak rapih, tidak solid para anggotanya, acak-acakan manajerialnya, tidak ada evaluasi dan sebagainya, itu akan hancur dan bisa betul-betul ditekan dan dikalahkan oleh organisasi kejahatan itu. Mafia begitu banyak, termasuk mafia. Bagaimana citra polisi supaya buruk di kalangan masyarakat? Ada mafianya. Masyarakat harus sadar, ada mafianya. Para polisi, lembaga kepolisian di berbagai negara harus sadar, ada yang mengobok-obok lembaga kepolisian. Ada yang merusak. Tidak mungkin ujuk-ujuk begitu. Tidak mungkin. Mereka sebagai mafia yang luar biasa, menjadikan citra polisi buruk. Padahal begitu mulia profesi polisi itu. Kalau memang kita sadar kepada hal itu. Maka yang kedua Buya sampaikan. Paling tidak ada 3 tuh. Rekayasa, propaganda, istilahnya itu usaha yang kuat. Paling tidak ada 3 tuh usaha
para mafia, terutama mafia di bidang citra buruk polisi ini. Di mana mafia itu, yang 3 itu, kita bahas. Dan insya Allah Buya sampaikan solusinya. Yang pertama, ya, begitu hebatnya para mafia merusak citra polisi, apa yang mereka lakukan? Mereka mengirim orang. Mereka yang sebelumnya menyediakan orang yang bisa jadi anggota polisi, dipersiapkan. Ya, sesuai dengan istilahnya itu tingkat-tingkat sekolah di berbagai negara. Ada yang tingkat dari, kan ada di beberapa negara yang langsung SMP dasarnya itu. Dengan SMA tidak ada yang namanya sekolah dasar. Ada negara yang sekolah dasar dulu, bahkan ada negara yang dari taman kanak-kanak dulu, usia dini dan sebagainya. Itu memang tergantung keputusan dari pemerintahan di berbagai di masing-masing negara maksud Bu. Mereka mempersiapkan, disekolahkan dengan tidak dikasih pelajaran agama. Mungkin mungkin mereka tidak beragama, ateis. Atau mungkin mereka menganut satu agama tapi merusak tatanan masyarakat. Betul-betul itu disiapkan dan dimasukkan menjadi anggota kepolisian. Ya, mana mungkin Buya bisa masuk, kan nanti ada seleksi. Nah, di sini untuk menghadapi rekayasa kaum mafia menyelundupkan orang-orang yang busuk, orang-orang yang buruk yang akan mengobok-obok lembaga kepolisian. Ya, memang ada ini. Bukan konsepnya, bukan idenya. Di samping nanti Buya sampaikan yang berikutnya. Ide konsep para mafia untuk merusak citra polisi. Ini orangnya langsung. Langsung orang. Maka apa yang harus dilakukan sebagai solusinya? Tidak lain dan tidak bukan nih, ya, kepada presiden di berbagai negara atau perdana menteri atau kerajaan apapun lah itu, tolong Bu ya, minta seleksi keanggotaan kepolisian mesti dilakukan dengan seketat mungkin. Jangan sampai orang kiriman mafia masuk. Makanya dalam hal ini, ya, Buya sangat menyampaikan. Lihat riwayat pendidikan calon polisi. Buya menekankan dia harus mengikuti juga latar belakangnya, mempunyai latar belakang pendidikan kepesantrenan. Tidak mungkin anak pesantren akan merusak citra kepolisian. Begitu susah anak-anak pesantren, jebolan pesantren, menjadi ahli maksiat. Kuat nanti akidahnya. Karena jebolan-jebolan pesantren itu tahu persis bagaimana baginda Rasul bersabda, "Anta budallaha ka'annaka takun taro fa ilam takun taro fa innahu yaro." Setiap pemuda dan pemudi yang sudah punya di dalam pikirannya akidah yang kuat, beribadah kalian kepada Allah, begitu sabda Rasul. Seolah-olah kalian melihat Allah. Tetapi kan kalian tidak melihat Allah, tidak mungkin di sini. Fa innahu yarok, yakinilah oleh kalian bahwa Allah melihat kamu. Jadi seorang calon polisi yang latar belakangnya pesantren, dia bekerja bukan karena manusia, dia bekerja karena Allah. Dia takut bukan takut oleh manusia, tetapi takut oleh Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18, walam yakhsha illallah, tidak takut kecil kepada Allah. Seorang calon anggota polisi yang kuat nanti akidah, dia bekerja bukan karena manusia. Kan kadang-kadang ada orang yang hebat kerjanya, wah serius. Ya, pada saat ada pemimpin tidak ada, tidak memperhatikan EGP.
dan lain sebagainya. Sehingga dia itu kalau tidak ada pemimpin, dia ugal-ugalan kerjanya. Tapi seorang yang latar belakangnya pesantren, muslim sejati, dia bekerja karena Allah. Kemudian juga seorang calon polisi, ya, yang akan kuat nanti menjadi anggota polisi. Seorang muslim yang taat, jebolan pesantren. Karena dia paham betul akan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Shadaqallahul azim. Katakan, bekerjalah kamu karena Allah akan melihat bagaimana kamu bekerja. Dan juga demikian baginda Rasul akan menjadi saksi nanti di alam mahsyar tentang pekerjaan kamu. Wal mu'minun, orang-orang beriman pun, masyarakat luas pun, keluarga saudara pun akan melihat bagaimana kamu bekerja sebagai polisi. Kira-kira begitu. Kalau memang yang diambil oleh kita adalah profesi kepolisian. Jadi bagaimana dalam hal ini? Ya, pemerintah harus menseleksi. Otomatis kalau begitu dasarnya, dasar hukumnya, gak akan masuk tuh. Gak akan masuk tuh rekayasa para mafia yang memasukkan calon-calon yang jahatnya untuk mengobok-obok kepolisian. Gak akan masuk. Ya, yang namanya mafia gak masuk dengan cara itu. Mereka punya modal besar. Biasa datang bawa uang. Uang berkuasa. Mensogoklah mereka. Silakan. Kepada yang menyeleksi, kalian mau menerima sogokan itu. Tapi ingat, ar-rashi wal murtashi finar. Yang menyogok dan disogok neraka bagian. Nih, kepada bapak-bapak dimanapun berada, yang bertugas menseleksi calon polisi, Anda disogok dan Anda menerima, Anda sudah menerima barang yang haram. Berarti istri saudara dan anak saudara dikasih makan yang haram. Jangan mensalahkan Allah kalau anak saudara nanti bisa menjadi musuh bagi Anda. Melawan karena memang dikasih makan barang yang haram. Ini kepada seluruh negara yang menseleksi calon polisi. Tidak boleh mau disogok. Supaya kiriman orang-orang mafia nggak masuk. Kita kan mengenal istilah peribahasa nila setitik, rusak susu sebelanga. Ya. Susu yang begitu putih, bersih kelihatan. Masuk saja tinta. Satu titik, satu tetes. Hitam semuanya. Tolong. Kalau Anda ya sadar akan pulang kepada Allah. Setiap perbuatan saudara wala taziru waziratu wizr ukhra. Anda akan teguh dan kuat dalam seleksi ini. Ini pintu awal. Pintu awal. Bagaimana ini penseleksian yang baik? Itu yang pertama. Yang kedua, rekayasa para mafia. Bagaimana mereka merayu? Bagaimana mereka menggoda dengan berbagai cara? Kepada siapa, Buya? Kepada para polisi. Ingat nih, para polisi, ada dua Anda mendapat serangan. Serangan yang pertama, awal Buya menyampaikan, godaan hawa nafsu. Dan keduanya adalah langkah-langkah setan menggoda Anda. Dari dalam itu. Ya, kamu kan jadi polisi, gak apa-apalah ngambil uang dikit. Dari para penjahat, sitaan-sitaan kejahatan. Anda kan polisi, nggak apa-apalah. Langgar sedikit asal tidak banyak. Godaannya banyak. Nah, yang keduanya itu kan secara ruhiyah, batiniah. Secara zahiriah itu dari para mafia. Bisa itu seorang teman pura-pura nanti menjadi teman, padahal itu dari utusan para mafia. Nawari cewek. Karena memang tipe manusia itu
Ada yang kuat dengan digoda oleh perempuan, tetapi tidak kuat digoda dengan uang. Ada yang kuat dengan perempuan, kuat dengan uang, tidak kuat dengan jabatan. Ada tipe-tipe orang itu. Kita harus kuat menghadapi rayuan itu. Datanglah misalkan teman nawari cewek, perempuan. Ya, untuk melakukan begitu. Ya, ini pabrik kami nih meskipun bikin minuman keras, kamu jangan lapor aja gimana. Kasih perempuan. Ingat ya para polisi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'at sabila. Ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'at sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh. Apalagi berzina, innahu kana fahisyatan wa sa'at masila. Wa sa'at sabila. Perbuatan najis, perbuatan keji zina itu. Dan jalan yang paling buruk. Anda seorang polisi kalau berzina dan Anda sudah menikah atau pernah menikah, maka hukuman dalam ajaran Islam, Anda harus dirajam sampai mati. Dan boleh dilihat oleh masyarakat umum. Anda dilempari dengan batu. Siapapun boleh melempar kalau kita melihat ajaran Islam. Saudara melakukan zina, lepas di dunia ini tanpa hukum Allah, neraka sudah menunggu. Dan azab neraka itu berlipat-lipat daripada azab dunia. Kan apinya juga sampai 70 kali lipat panasnya api dunia neraka itu. Ingat kita akan pulang. Neraka sudah menunggu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap diri akan menghadapi, bertemu dengan mati, dan tentu akan pulang kepada Allah. Kalian itu. Ingat nih para polisi. Jangan pernah Anda tergoda dengan rayuan bujuk. Wanita yang kotor. Wanita pelacur. Wanita jalang. Kita punya istri di rumah yang solehah. Cepat istighfar dan pulang ke rumah. Ingat. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya. Kita akan pulang sendiri-sendiri. Dan kita harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kita sendiri-sendiri. Wah, ada polisi yang kuat dengan cewek. Ya, dengan minuman keras. Astagfirullahaladzim. Dikasih berbagai minuman keras dari mulai yang rendah nilainya sampai yang tinggi, mungkin tergantung kuatnya kita. Digodanya. Itu dari para mafia. Supaya Anda celaka. Sadar Pak Polisi. Anda itu punya pekerjaan yang mulia kalau Anda kuat menghadapi godaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khumru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton. Fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Ini Allah menyampaikan kepada kita. Hai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya minuman keras itu haram, rijsun min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka oleh kalian jauhi mabuk itu. La'alakum tuflihun, supaya kalian selamat, berbahagia, beruntung nanti di akhirat. Bukan masalah mabuknya nih para polisi. Meskipun satu tetes sabda Rasul masuk ke mulut kita, masuk ke perut kita, itu sudah termasuk melanggar aturan. Dan harus dipecut, dicambuk di hadapan umum 100 kali cambukan dalam hukum Islam. Kalau di negara itu belum digunakan hukum Islam, neraka sudah nunggu itu. Tidak bisa dengan tobat-tobat saja. Tobat ya Allah, aku pernah mabuk. Ya Allah. Ya silakan diterima keluhannya. Tapi hukum tidak bisa luntur dengan hanya kata-kata. Cambukan itu nanti akan dihadapi dengan cambukan api neraka di neraka jahanam. Makanya kalau ada orang yang paham tentang hukum ini, siapapun yang pernah mabuk,
Maka dia minta oleh temannya dicambuk. Wahai temanku, aku cambuk 100 kali. Dengan cambukan silakan saja. Nah, ini bagi yang penyambuknya bukan dengan nafsu, tapi cambukan dengan aturan. Dan memang ada latihannya tuh. Tidak boleh dengan nafsu. Teratur, konstan, tidak boleh ada ditekan-tekan begitu. Dan boleh orang melihat. Sampai keluar darah pun gak apa-apa. Nanti di akhirat sudah. Itu sudah. Sudah nakala minallah. Kalau sudah nakala minallah dicambuk, gak ada nanti. Tapi kalau memang hanya di penjara, misalkan karena mabuk, hanya di penjara karena zina, itu baru jaja'am minallah. Jaja'am bima kasaba. Baru hukumnya, tapi belum nakala minallah. Ini penting Buya sampaikan. Kepada siapapun. Karena kita sedang membahas polisi, kepolisian. Para polisi jauhilah mabuk. Uang maisir. Jauhilah perjudian. Itu dilarang. Karena perjudian itu adalah spekulasi. Untung-untungan. Kita punya akal yang sehat. Gak mungkin kita ikut kepada untung-untungan. Pernah memang satu kali menang. Tapi kesannya kalah-kalah lagi. Menang ketagihan. Kalah keraksukan. Menang ketagihan. Ya, kalah penasaran. Sudah menang, terus ingin menang lagi. Kalah, penasaran. Ujung-ujungnya potol. Potol itu artinya kebangkrutan. Ada juga yang diuji dengan harta. Mengambil harta orang. Karena memang ada, misalkan, rampasan-rampasan itu harusnya dimasukkan ke kas negara, kita ambil. Ingat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Jaza'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Bagi pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah sebelah tangannya. Yang kanan dulu. Potong. Dipotong. Satu harga 1 gram daripada emas. Berapa tuh 1 gram emas di masing-masing negara? Itu beda-beda. Ini penting Boy sampaikan. Bagaimana nih para polisi harus kuat menghadapi tantangan itu. Ingat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lain dan tidak bukan ya. Kehidupan dunia ini mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Jadi yang kedua solusinya, bagaimana rekayasa mafia menggoda kita secara zahir, mengajak kepada kemaksiatan. Tolak. Ingat kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, profesi kita ini adalah mulia. Jangan sampai kita jatuh, hancur gara-gara kesalahan kita. Sehingga kita buruk. Citra kita buruk. Ya, itu yang kedua. Ya, bagaimana para polisi kuat menghadapi itu. Dan Buya yakin kalau jebolan pesantren, ahlaknya baik. Makanya tadi dalam seleksi, kalau memungkinkan telusuri siapa orang tuanya nih. Sehingga nanti ketahuan, oh ternyata ini orang tuanya itu komunis ternyata. Oh orang tuanya juga majusi ini. Oh ternyata Yahudi ini. Oh ternyata ateisme orang tuanya. Anaknya seperti hebat-hebat. Secara verbal dia bisa menjawab, tetapi di belakangnya. Jadi untuk para penseleksi kepolisian harus sampai tuntas ke akar-akarnya. Telusuri siapa orang tuanya. Ya. Ini kembali ke yang tadi seleksi. Jangan sampai gitu. Dari anak pejabat, bapaknya polisi. Anaknya juga jadi polisi lagi. Lihat dulu dong. Track recordnya. Track record si bapak itu. Ya. Jangan lihat si bapaknya. Lihat anaknya sendiri. Kemudian berikutnya yang ketiga nih. Rekayasa daripada apa itu? Si mafia itu. Adalah membuat propaganda busuk. Propaganda menurunkan citra baik polisi menjadi citra buruk. Ada berita tentang sedikit saja kesalahan polisi, wah dibesar-besarkan.
Polisi tidak becus, polisi kasar. Kalau ada demo yang besar-besar, kemudian si yang tadi itu, yang diselundupkan orang dari para mafia masuk, misalkan dengan cara memukul polisi dan sebagainya, kemudian polisi bertindak, maka itu dibesar-besarkan. Wah, polisi tidak sayang ke rakyat, polisi tidak melindungi rakyat. Padahal yang memulai adalah mereka dengan cara kasar. Hati-hati nih, baik polisi ataupun masyarakat luas, dengan propaganda ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat ke-6 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu ang tusibu qalam bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahu adzim. Hei orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang fasik membawa kabar berita, fatabayanu, periksa dulu kebenarannya. Siapa orang yang bilang itu? Dari kelompok mana? Dari komunitas mana? Jangan sampai kalian itu angtusibu kolam bijahala. Jadi memberikan sanksi, memberikan tekanan, memberikan keputusan kepada suatu kaum karena kebodohan kamu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sehingga kamu dengan perbuatan itu menjadi menyesal. Ya, masyarakat jangan cepat percaya akan berita-berita bohong. Ya, para polisi harus hati-hati, ini diadu domba dengan masyarakat. Kesadaran itu dan betul kita menerima, selektifnya kita menerima kabar-kabar itu akan menjadikan impoten gagalnya para mafia merusak citra polisi. Ya, ini penting disampaikan. 3 rekayasa para mafia, usaha mereka yang sungguh-sungguh merusak citra polisi dengan langsung mengirimkan orang yang busuk. Yang kedua, dengan menggoda dengan cara membujuk rayu kepada para polisi. Ketiga, propaganda yang busuk kepada masyarakat, baik di media sosial, elektronik ataupun di media cetak. Makanya untuk itu Buya sampaikan solusi berikutnya nih. Tolong nih kepada negara, pemerintah terutama, lakukan pembinaan dengan baik kepada para polisi. Jangan lepas begitu saja. Rutin melakukan evaluasi. Adanya pengajian-pengajian, bagaimana pentingnya kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana kita membawa bekal yang banyak kepada Allah, akan pulang nanti bekal yang banyak dengan profesi kita itu. Penting ini pembinaan. Dan Buya sampaikan, tolong nih kepada pemerintah, ya, kasih gaji yang gede para polisi itu. Karena risikonya nyawa. Kasih gaji yang gede, Pak. Bukan mengasih gaji yang gede kepada hakim. Itu salah kaprah itu. Untuk apa hakim gaji gede segede apapun? Kalau permasalahan kasus demi kasus begitu banyak naik ke pengadilan, jenuhlah para hakim. Ya, ada sogok menyogoklah di sana. Supaya kasus sedikit masuk naik ke pengadilan. Supaya hakim tidak terlalu banyak pekerjaan. Tutup oleh para polisi. Sehingga tidak naik kasus ke pengadilan. Tegas polisi, damai dalam pengertian benar diselesaikan oleh polisi dulu. Dengan cara yang adil, ini ingat. Adil kita berbuat kepada para polisi. Sehingga polisi itu kalau besar gajinya, begitu sangat susah untuk digoda. Ini Buya dengar-dengar, lihat-lihat juga gaji para polisi di berbagai negara. Aduh, astagfirullahaladzim, merendah sekali. Tapi hakim ditinggikan. Astagfirullahaladzim. Salah, ini salah kaprah. Polisi yang harus gede gajinya. Supaya tidak naik ke pengadilan. Di bawah. Supaya tidak terlalu banyak kemaksiatan. Tidak banyak pelanggaran hukum. Tidak banyak penyimpangan hukum.
Polisi kasih gaji yang besar. Sehingga para polisi lebih profesional dalam bekerja. Ya, demikian Buya menyiapkan sebagai solusi ala kadarnya dalam waktu yang singkat. Diusahakan Buya ceramah tidak lebih dari 30 menit atau 40 menit supaya masalah tidak terlalu lama. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan Buya. Semoga dengan ceramah Buya ini citra polisi baik di masyarakat. Dan para orang tua begitu bangga punya anaknya jadi polisi, di mana mereka itu akan menjadi orang yang besar pahala di sisi Allah karena banyak manfaatnya bagi orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.